Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dan salam kebajikan serta selamat sore para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Anissa Husnuzan tentunya pada hari ini dapat kembali menyapa Anda dalam highlight Koran Tribun Timur edisi Kamis 7 Desember 2023. Dan dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi terbaru yang tentunya dimuat di media cetak yakni Koran Harian Tribun Timur Spirit Baru Makassar. Dan untuk informasi pada hari ini Tribuners, tentunya informasi yang paling pertama akan kami sajikan berada di halaman pertama. Di halaman pertama highlight Tribun Timur dengan judul Pilpres 2024 tanpa Indonesia Timur. Yang dimana berita ini memuat informasi bahwa para calon presiden hanya mengirim anak dan adiknya ke Sulawesi Selatan. Dikutip dari Kota Makassar, Tribun Timur, kawasan Timur Indonesia atau KTI, khususnya di Sulawesi, semakin tak dilirik. Buktinya, pada hingga hari ke-9 masa kampanye pemilu 2024, Rabu 6 Desember 2023, belum ada calon presiden atau capres dan calon wakil presiden atau cawapres yang datang ke Sulawesi. Bahkan pengamat dan akademisi menyebutkan, capres dan cawapres belum mengangkat isu pemberdayaan dan pembangunan kawasan timur di Indonesia. Kampanye Pilpres 2024 dimulai pertanggal 28 November kemarin dan dijadwalkan akan berlangsung hingga tanggal 10 Februari 2024 nantinya. Di hari pertama kampanye lalu, capres dengan nomor urut 3, yakni pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, memulai kampanyenya di ujung timur Indonesia, yakni di Papua, tepatnya di Maroke, Papua Selatan. Sementara calon wakil presidennya yakni Bapak Mahfud MD berkampanye di Sabang, Aceh. Dan untuk berita lanjutnya Tribuners dapat kita baca tentunya di halaman 7. Namun untuk berita selengkapnya akan kita bersama-sama saksikan dalam tayangan berikut ini. Kairex. Halo Faiz, Assalamualaikum Kairex. Halo Tribuners. Halo. Ketemu lagi sama saya. Iya. Mari ketemu ya. Jadi apa dibahas ini di halaman 1, Kak? Ini masih soal politik, Faiz. Kenapa Jadi itu, Kak? ini kan sudah masuk hari Rabu itu. Kairex. Halo Faiz, Assalamualaikum Halo, Kak warahmatullahi Kairex. wabarakatuh. Halo Tribuners. Halo. Ketemu lagi nih sama saya. Iya. Mari ketemu ya. Jadi apa dibahas ini di halaman 1, Kak? Ini masih soal politik, guys. Kenapa Jadi itu, Kak? ini kan sudah masuk hari Rabu itu sudah masuk hari ke-9 kampanye. Iya. Kampanye caleg dan kampanye Pilpres 2024. Kalau kita lihat sekarang kan di Makassar, di Sulawesi Selatan ini khususnya banyak sekali baliho tanda gambar caleg bertebaran di pinggir jalan. Iya. Jadi itu menandakan bahwa pemilihan umum semakin dekat. Ya. Selain kampanye tentunya, selain kampanye lewat gambar tentunya nanti akan ada juga nanti kampanye lewat pengerahan massa. Jadi kita melihat ini. Nah, terkait dengan kampanye ini, khususnya kampanye Pilpres 2024, pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, Dr. Hasrullah MA, mengkritisi 3 capres dan cawapres yang ada sekarang. Mereka menilai bahwa mereka ini kurang peka terhadap Indonesia Timur. Alasannya kenapa? Karena selama masa kampanye ini berlangsung, Faiz, Iya.
baru 1 orang yang datang ke kawasan Indonesia Timur. Itu pun cuma sampai di Papua dan Nusa Tenggara Timur, yaitu Ganjar Pranowo. Iya. Kalau untuk wilayah Sulawesi Selatan, sampai hari ke-9 ini belum ada jadwal sama sekali. Baik pasangan nomor 1, kedua maupun ketiga. Itulah makanya kenapa Pak Dr. Rasulullah merasa gelisah. Jangan-jangan Indonesia Timur ini tidak direken gitu loh. Atau hanya karena juga suara DPT-nya hanya sampai 6 juta lebih. Jadi sampai tidak terlalu dianggap. Jadi itu mungkin salah satu yang dia mempertanyakan kenapa isu-isu tentang Indonesia Timur tidak jarang diangkat oleh para capres dan cawapres. Kebanyakan para capres dan cawapres sekarang lebih banyak berkutat melakukan kampanye di daerah Jawa dan Sumatera. Sementara Indonesia Timur masih sangat nihil. Nah, itu berikutnya Faiz tentang masih terkait dengan pemilu. Iya. Di hari ke-9 ini ternyata masih banyak juga baliho-baliho atau tanda-tanda gambar para caleg yang masih terpasang di daerah terlarang. Veteran ternyata masih banyak yang belum dibersihkan sama Bawaslu. Terus dan kebanyakan itu selain caleg-caleg dari Makassar, termasuk juga provinsi juga banyak melakukan pelanggaran. Ada juga malah yang caleg DPR RI yang memasang tanda gambarnya di pohon, padahal dilarang sekali. Iya. Polisi sudah mewarning kepada para caleg agar tidak memasang tanda gambar di pohon dengan cara dipaku. Iya. Karena itu akan bisa merusak pohon dan merusak lingkungan. Dan itu kalau kita lihat sepanjang jalan di Makassar ini, hampir semua pohon dipakui oleh para caleg. Dan itu pelanggaran berat sebenarnya. Itu berita-berita berikutnya. Kemudian berita lainnya, Faiz. Iya. Ada peristiwa tragis di Maros. Apa itu, Kak? Rabu subuh. Apa itu, Kak? Dua orang jadi korban pembunuhan bapak dan anak Kudung. di Maros. Jadi pelakunya itu diperkirakan cuma satu orang. Jadi dia masuk ke rumah itu, rumah di ruko lantai 3. Dia masuk ke lantai 2 itu dengan cara manjat dinding. Nggak tahu caranya jelas. Menurut saksi mata ini katanya tidak mungkin dia bisa masuk lewat pintu depan karena sudah terkunci rapat. Iya. Kemungkinan besar katanya hanya lewat dinding dan jendela bisa masuk di situ. Karena hanya itu agak terbuka. Nah, ini saksi mata ini yang merupakan anak korban sendiri. Dia lihat langsung itu peristiwa pembunuhan. Dia lihat langsung bapaknya sama kakaknya dibunuh di depan matanya. Ih, Kudung. Sadis sekali. Dan sampai sekarang polisi hingga pukul hingga malam tadi, Iya. polisi masih mengejar pelaku yang ciri-cirinya sudah diketahui identitasnya, ciri-ciri fisiknya, kemudian sketsa wajahnya sudah ada. Jadi polisi sementara mengejarnya dan motifnya juga belum sampai sekarang belum tahu. Tapi ada dugaan bahwa itu motif perampokan atau motif dendam. Kenapa dikira perampokan? Karena pelaku juga setelah membunuh korban dia juga mengambil uang di laci di kamar korban. Jadi tapi belum tahu berapa jumlahnya karena sampai sekarang masih belum katanya belum dihitung berapa jumlahnya diambil. Kalau soal dendam ya mungkin sampai sekarang polisi juga masih mendalami karena melakukan pemeriksaan terhadap saksi. Jadi itu saja mungkin Faiz berita yang agak menonjol hari ini. Iya. Dan untuk lebih lengkapnya silakan baca Tribun Timur edisi Kamis 7 Desember 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dan selanjutnya Tribuners kita beralih ke halaman 2, yakni di rubrik nasional Koran Tribun Timur edisi hari ini, Kamis 7 Desember 2023. Yang dimana tepatnya di halaman 2, di rubrik nasional kali ini, informasi yang dapat untuk kita baca bersama, yakni di highlight
Judul debat Capres 3 kali, Cawapres 2 kali. Yang dimana ini menginformasikan mengenai seperti apa mekanisme dari agenda debat Capres dan juga Cawapres yang akan digelar nantinya. Yang dimana dikutip dari Jakarta Tribun, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia telah memutuskan untuk menggelar 3 kali debat calon presiden atau capres dan 2 kali debat calon wakil presiden atau cawapres. Yang dimana dikutip dari pernyataan Ketua KPU Hasyim Asyari di kantor KPU Republik Indonesia Jakarta pada hari Rabu 6 Desember 2023 kemarin, ia mengatakan bahwa debat pertama itu nanti adalah porsinya untuk debat capres, yakni calon presiden, dan debat kedua adalah debat untuk cawapres. Yang dimana dilanjutkan juga bahwa debat yang ketiga adalah debat untuk capres, debat keempat adalah debat untuk cawapres, dan kelima atau debat yang terakhir itu porsinya adalah untuk capres. Hasyim menyampaikan bahwa capres-cawapres akan naik panggung bersama-sama dalam 5 kali debat Pilpres 2024. Yang dimana dalam keterangannya, beliau mengatakan bahwa didampingi, walau yang bicara hanya cawapres, capresnya ikut mendampingi. Kalau yang berbicara adalah capres, maka cawapresnya ikut mendampingi. Walaupun demikian, ia menegaskan bahwa capres atau cawapres yang mendampingi tidak boleh berbicara ketika agenda debat saat itu adalah pasangannya. Sebab KPU telah menentukan porsi masing-masing kandidat untuk berdebat, di mana ada 3 kali debat capres dan 2 kali untuk debat cawapres. Untuk berita lengkapnya dapat Anda baca di harian Tribun Timur edisi hari ini, tentunya Tribuners. Namun kami juga akan menyampaikan beberapa informasi teknis detail pelaksanaan debat nanti, yang dimana di sesi debat capres itu akan dilaksanakan debat pertama di tanggal 12 Desember 2023. Di debat kedua akan dilangsungkan debat cawapres pada tanggal 22 Desember 2023. Lantas di debat ketiga kemudian dilaksanakan untuk para calon presiden di tanggal 7 Januari 2024, dan debat keempat tepatnya dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2024 untuk para cawapres, dan debat kelima untuk debat capres kembali tepatnya akan dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2024. Adapun tema yang akan diangkat dalam sesi debat kali ini, di debat pertama akan membahas informasi mengenai pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Untuk debat kedua akan mengangkat tema tentang ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN, dan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD, serta infrastruktur dan perkotaan. Lalu kemudian di agenda debat ketiga akan membahas tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Dan akan dilanjutkan di debat keempat yang akan membahas tentang pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Lalu kemudian untuk debat kelima, yakni debat yang akan dihadapi oleh para calon presiden sekaligus debat terakhir, akan membahas tentang kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Dan tentunya Tribuners, untuk selengkapnya dapat kita sama-sama menyaksikan cuplikan video berikut ini. Akan dilaksanakan itu debat pada 12 Desember, kemudian Halo Kakak Sade. Hai Tribuners, halo Faiz. Halo Kak. Jadi apa berita nasional hari ini Kak? Ya, untuk halaman nasional harian Tribun Timur yang akan terbit pada Kamis 7 Desember, untuk HL-nya itu terkait debat capres dan cawapres. KPU bersama 3 tim pemenangan capres cawapres telah menemui kata sepakat terkait pelaksanaan format debat capres cawapres. Nah, hasil pertemuannya itu debat akan tetap diselenggarakan 5 kali, 3 kali debat untuk capres dan 2 kali debat untuk cawapres. Nah,
Di sini berdasarkan hasil kesepakatan bersama, nantinya capres dan cawapres tetap hadir bersama di 5 debat tersebut, akan naik panggung bersama, tetapi ketika debat nantinya hanya satu yang boleh bicara. Misalnya ketika debat capres hanya capres yang boleh bicara, cawapres tidak boleh. Begitupun sebaliknya, ketika debat cawapres hanya cawapres yang boleh bicara, capres tidak boleh. Namun sebelum menjawab pertanyaan mungkin dari moderator maupun panelis serta dari calon pasangan cawapres lain, pasangan boleh berdiskusi sebelum Bisa berdiskusi dulu bisa berdiskusi terkait jawaban yang dikeluarkan, namun tetap hanya satu yang boleh bicara. Nah, adapun format debat yang akan dilaksanakan itu, debat capres akan dilaksanakan di debat pertama pada 12 Desember, kemudian debat ketiga pada tanggal 7 Januari 2024, kemudian debat kelima 4 Februari 2024. Sedangkan debat cawapres itu dilaksanakan di debat kedua pada tanggal 22 Desember, kemudian debat keempat pada 21 Januari 2024. Nah, dalam debat tersebut juga pasangan capres dan cawapres tidak dibolehkan menggunakan bahasa Inggris, harus menggunakan bahasa Indonesia. Itu yang sangat ditekankan oleh KPU, karena mungkin kita mayoritas, bukan mayoritas lagi ya, pada umumnya memang bahasa sendiri, bahasa umum kita, dan ini yang harus mungkin disampaikan, apalagi mungkin semua orang akan paham dengan jika menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian ada kubu dari mantan Menteri Pertanian Pak SEL Syahrul Yassin Limpo ini mulai bernyanyi. Nah, bernyanyi ini maksudnya lewat pengacaranya atau kuasa hukumnya, mereka menyampaikan bahwa dalam kasus korupsi di kasus Kementerian Pertanian ketika di bawah kepemimpinan SEL ini melibatkan 2 pimpinan partai politik. Nah, dan 2 pimpinan ini merupakan pejabat tinggi, tapi kuasa hukum dari SEL itu mungkin merinci jelas bahwa siapa sosok yang dimaksud, baik itu tokohnya maupun dari partai asalnya, karena merasa bahwa jika hal ini terungkap akan mengganggu jalannya pemilu 2024 mendatang. Nah, selain itu, guys, setelah kita bicara politik, ada ini kita berbicara terkait kesehatan. Nah, kita tahu bahwa ada kasus varian COVID baru, ada juga kasus pneumonia yang terus meningkat. Nah, Kementerian Kesehatan dalam hal ini memperketat pengawasan di pelabuhan dan bandara. Kita tahu bahwa pelabuhan dan bandara ini memang menjadi tempat mobilisasi masyarakat yang sangat tinggi, baik itu datang maupun bepergian. Nah, ini mereka perketat di situ, jangan sampai ada mungkin warga atau masyarakat yang mengidap COVID ataupun pneumonia jenis baru ini, untuk bisa diantisipasi pergerakannya dengan melakukan mungkin seperti kemarin bahwa ada isolasi mandiri. Nah, selain itu juga pihak dari Kemenses sudah melakukan langkah-langkah yang strategis untuk bisa dikatakan meminimalisir atau mengantisipasi penyebaran fenomena jenis baru ataupun COVID ini. Begitu, Faiz. Terima kasih, Kak. Ya, dan untuk liputan lengkapnya dapat Anda baca Tribuners di media cetak Tribun Timur, koran edisi hari ini Kamis 7 Desember 2023. Lalu kemudian kita akan melangkah ke berita selanjutnya, tepatnya di halaman 12 di rubrik Sulawesi Selatan atau rubrik Sulsel, yang dimana satu informasi ini cukup menggegerkan masyarakat sekitar, khususnya di Kabupaten Pinrang, karena
Informasi ini memuat berita tentang tukang las yang dibayar sebanyak 50 juta rupiah antar sabu 1 kg. Yang dimana dikutip dari Pinrang Tribun, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan atau BNNP Sulawesi Selatan meringkus kurir narkoba jaringan internasional berinisial JM. Warga Pinrang itu tertangkap tangan saat membawa sabu sebanyak atau seberat 1 kg. Barang haram tersebut disimpan di bagasi motornya. Kepala BNNP Sulawesi Selatan Brigjen Pol Guru Ahmad Fadianto melalui Kasih Intelijen dan Penyidikan BNNP Sulsel Syahril Said menuturkan bahwa JM ditangkap saat perjalanan dari Parepare ke Pinrang. Tepatnya di Jalan Andi Johan, Kelurahan Temesarange, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan pada hari Kamis 30 November 2023 sore lalu. Pengungkapan ini berdasarkan hasil laporan masyarakat. Kurang lebih 3 hari, petugas memantau gerak-gerik JM. Lalu kemudian Syahril kepada tribuntimur.com pada hari Rabu 6 Desember 2023 kemarin menjelaskan bahwa iya betul, kami mengamankan kurir narkoba di Pinrang berinisial JM dengan barang bukti 1 kg dan ini merupakan jaringan internasional. Syahril menyebutkan bahwa 1 kg sabu tersebut senilai 1,4 miliar hingga 1,5 miliar rupiah. Kalau 1 gram harganya hanya 1,4 juta hingga 1,5 juta. Jadi kalau mencapai angka 1000 gram, maka ia berharga di kisaran 1,4 miliar hingga 1,5 miliar. Sabu ini diambil oleh JM di depan Pertamina atau dekat terminal Kota Parepare. Dari Kota Parepare itu, JM disuruh untuk mengantar barang haram itu kepada seseorang yang ada di Kabupaten Pinrang. Dan untuk informasi lengkapnya Tribuners, kita akan bersama-sama menyaksikan cuplikan berikut ini. Ada dinas PU, kemudian ada Kesbampol, kemudian ada Halo Kak Kasadi. Halo Faiz, apa kabar hari ini? Baik sekali Kak. Tapi ngomong-ngomong ini Kak, bagaimana kabarnya Sulsel hari ini? Ya, kembali kalau kita Sulsel tentu banyak peristiwa dan menarik seharian penuh yang terjadi. Mungkin yang paling menarik di Sulsel ada seorang kurir sabu yang ditangkap di Kabupaten Pinrang. Nah, dia ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Di dalam penangkapan tersebut, kurir ini berinisial JM, berusia 42 tahun, warga Kabupaten Pinrang. Dia ditangkap sebenarnya di akhir November lalu, tepatnya pada tanggal 30, namun baru dirilis kasusnya pada Rabu kemarin. Nah, dari hasil pengungkapan kasus tersebut bahwa ditemukan 1 kg sabu yang dibawa oleh JM. Sabu itu dijemput dari Pertamina, dekat Pertamina di Kota Parepare, yang tak jauh juga dari terminal Parepare, kemudian disimpan di bagasi motor, kemudian dibawa ke Kabupaten Pinrang. Namun sebelum mencapai lokasi yang diinginkan ataupun pihak yang menerima sabu ini, polisi lebih dulu menangkap pelaku dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan sabu 1 kg di bagasi motor. Nah, dari pengakuan JM sendiri bahwa sabu ini dia mendapat perintah untuk membawa sabu ini dari bos inisial B. Nah, ini bos B ini diketahui berkeluarga negaraan Filipina namun berdomisili di Malaysia. Dan nilai sabu yang barang bukti sabu ini senilai 1,5 miliar. Ini tentu nilai yang besar. Nah, jika dijual per gramnya itu mungkin sekitar 1,5 juta. Bayangkan nih,
betapa mungkin ketika berhasil beredar 1 kilogram sabu ini akan berdampak kepada banyak warga maupun generasi muda. Dan saat ini polisi BNN Provinsi Sulawesi Selatan terus melakukan penyelidikan untuk membongkar sosok B ini, bos yang memerintahkan, kemudian sosok yang akan menerima sabu ini di Pinrang. Nah, untuk pelaku sendiri ini terancam hukuman mati jika berdasarkan Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Nah, jadi bagi yang ingin menjadi kurir ataupun pengguna sabu ataupun pengedar, jangan mencoba-coba karena hukumannya sangat berat untuk bagi para pemakai, pengguna, dan utamanya bandar sabu gitu. Nah, selanjutnya ada berita dari Kabupaten Luwu. Di sana kita tahu bahwa sekarang ini sudah memasuki tahun akhir dan realisasi APBD tentunya bisa dikatakan sudah seharusnya habis menjelang akhir tahun. Namun kenyataannya di Kabupaten Luwu masih ada 4 OPD yang realisasi anggarannya masih minim. Ada dinas PU, kemudian ada Kesbampol, kemudian ada ada dinas PU, kemudian ada Kesbampol, ada dinas perhubungan, serta dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana. 4 OPD ini masih realisasinya sangat kurang. Namun jika berkaca secara keseluruhan, jumlah realisasi APBD di tahun 2023 untuk pemerintah Kabupaten Luwu sudah mencapai 71,3% atau sekitar 1,1 triliun. Kemudian dari anggaran yang bisa dikatakan masih minim di 4 OPD ini membuat DPRD menaruh perhatian lebih. Mereka diminta untuk segera merealisasikan anggaran yang ada, apalagi sudah menjelang akhir tahun, di sisa 3 minggu lah untuk penutupan 2023. Nah, selanjutnya juga ada pembangunan. Kabar baik ini utamanya bagi warga Kabupaten Bone, Sinjai, Sopeng maupun Maros, karena di daerah Tompok Ladang akan dibuat flyover. Nah, flyover ini telah dimulai pengerjaannya sejak Juli dan ditargetkan rampung pada September 2024. Nantinya ini flyover akan mengurai kemacetan di Tompok Ladang. Nah, ini bisa kita tahu Tribuners bahwa salah satu yang menjadi terjadinya kemacetan di jalan poros Bone Maros Makassar ini salah satunya adalah di daerah Tompok Ladang karena jalanannya berliku kemudian sempit. Nah, ketika ada kendaraan truk ataupun mobil yang mogok bisa mengakibatkan kemacetan panjang, dan diharapkan dengan dibangunnya flyover ini atau jalan layang ini di daerah Tompok Ladang bisa mengatasi hal tersebut. Begitu, guys. Iya. Makasih, Kak. Oke. Ya, dan untuk informasi selengkapnya mengenai seorang kurir sabu yang ditangkap di Kabupaten Pinrang, Tribuners, dapat Anda baca selengkapnya hanya di Harian Cetak Tribun Timur edisi Kamis 7 Desember 2023. Dan selanjutnya Tribuners, kita akan melangkah ke halaman 16, yakni tepatnya di rubrik Tribun PSM. Dikutip dari Makassar, Tribun Timur, solidnya benteng pertahanan PSM Makassar diuji ketajaman barisan lini serang Bayangkara FC pada pekan ke-22 Liga 1 2023-2024.
Kedua tim akan saling bentrok demi 3 poin di Stadion B.J. Habibie Parepare pada hari Jumat 8 Desember 2023 nanti pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Tribuners, lini belakang PSM Makassar saat ini tampil sangat solid. 3 laga terakhir gawang mereka hanya kebobolan 2 gol dan 1 kali tanpa kebobolan. Yoran Fernandes masih menjadi pilar penting di jantung pertahanan. Tubuh menjulang tinggi dan pembacaan permainan yang sangat bagus memudahkannya mematikan serangan lawan. Sebanyak 99 intercept dilakukan, 51 sapuan dan 29 tackle. Untuk informasi lebih lanjut dan selengkapnya, kita akan bersama-sama menyaksikan cuplikan berikut ini. Kak Swadi. Halo Faiz, halo Kak. Tribuners. Halo. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Kita kembali akan mereview PSM Makassar jelang pertandingan lawan Bayangkara di Stadion B.J. Habibie Parepare. Duel pada pekan ke-22 Liga 1 ini akan berlangsung pada hari Jumat 8 Desember 2023. Nah, persiapan masih terus dilakukan oleh PSM Makassar. Tadi masih latihan di Stadion Kalegoa. Sementara kubu Bayangkara ini sudah ada di Parepare, sudah berangkat pada pagi atau siang hari pada Rabu kemarin. Nah, khusus di hadapan PSM akan terbit dengan judul Waspada Witan Sulaiman. Karena kenapa harus diwaspadai Witan Sulaiman? Kita tahu bahwa sebelum bergabung dengan Bayangkara di putaran kedua, Witan sempat datang juga ke Parepare. Kala itu masih berkostum Persija Jakarta, tepatnya pada Jumat 3 November 2023, artinya bulan lalu, itu sehari setelah HUT PSM Makassar ke 108 tahun. Nah, Witan ini di laga tersebut merusak momentum HUT PSM ke 108 tahun. Dia mencetak 2 gol di laga tersebut dan memberikan kemenangan bagi Persija Jakarta. Dan ini menjadi kedatangan kedua bagi Witan dengan klub berbeda, kali ini membela Bayangkara. Hal ini juga tentu patut diwaspadai karena sudah menjadi momok di ketika berkostum Persija, dan kali ini lawan Bayangkara. Kita tahu bahwa Witan punya kecepatan, punya skill individu yang baik ketika melawan tim-tim besar, bukan hanya tim besar sebenarnya. Kita tahu bahwa Witan punya kecepatan dan skill individu yang baik dalam membongkar pertahanan lawan. Pergerakannya sangat lincah, utamanya dalam hal menusuk jantung pertahanan lawan. Nah, selain Witan ada sosok Osvaldo Hai. Kita tahu Osvaldo Hai juga punya kekuatan dalam berduel, punya kecepatan, body balance yang bagus. Nah, Osvaldo Hai ini setelah vakum di Liga 1 di awal putaran pertama kembali bisa bermain juga bisa menjadi tandem lah bagi Witan di posisi sayap. Mungkin Witan di posisi kiri, Osvaldo Hai di kanan. Sementara di ujung tombak Bayangkara FC ada Julian Brandao, pemain pinjaman dari Madura. Dia juga ini cukup produktif dalam urusan mencetak gol, sudah 11 gol dicatatkan di Liga 1 musim ini, baik ketika berkostum Madura dan Bayangkara. Nah, jumlah golnya itu sudah 11 dan mencatatkan namanya sebagai pencetak gol terbanyak di Liga 1. Nah, di lain sisi PSM punya Yoran Fernandes yang sebagai komando lini pertahanan yang akan siap meredam trio dari Bayangkara tadi. Dia akan mengomandoi
Rini Barakang bersama Dava Salman dan Yance Sayuri. Yance akan menggantikan posisi Safrodian Tahar yang absen karena akumulasi kartu kuning. Nah, tentu ini akan menjadi pertandingan yang seru karena kedua tim butuh 3 poin, butuh kemenangan untuk masing-masing mengamankan posisi di klasemen. TSM sekarang di peringkat 10 dengan 27 poin, tentu ingin naik ke papan tengah karena jika menang akan naik ke peringkat 8. Kemudian Bayangkara sendiri masih berada di dasar klasemen dengan 11 poin hasil dari 21 laga. Tentu The Guardian juga ingin terbebas dari zona degradasi. Tentu akan menarik ditunggu pada hari Jumat nanti siapa yang keluar sebagai pemenang, apakah PSM atau Bayangkara. Kayak gitu Pak. Terima kasih Kak. Oke. Ya, dan tentunya Tribuners seluruh informasi dan berita selengkapnya dapat Anda akses tak hanya di harian cetak Tribun Timur, namun juga melalui kanal media online Tribun Timur, baik itu di tribuntimur.com ataupun juga di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Dan tentunya Tribuners untuk informasi harian yang dapat Anda akses di harian cetak dapat didapatkan oleh para Tribuners tentunya dengan membeli secara retail dengan hanya perlu membayar seharga Rp3.000 atau melakukan langganan atau subscriber dengan hanya membayar sebanyak Rp80.000 per bulannya, yang dimana Anda akan mendapatkan akses informasi berita harian setiap harinya dan atau dapat bergabung ke Tribun Family Card, yakni salah satu sesi berlangganan dengan Tribun Timur dan tentunya dengan banyak keuntungan lainnya. Dengan hanya perlu membayar senilai Rp1 juta per tahunnya dengan cara menghubungi untuk Tribun Family Card, dapat Anda akses dan menghubungi call center kami di 081 1413 5555 melalui SMS ataupun WhatsApp. Dan untuk subscriber reguler dapat Anda akses di 0411 811 5500. Dan tentunya Tribuners, terima kasih banyak karena masih menyaksikan highlight koran Tribun Timur edisi Kamis 7 Desember 2023 hari ini. Tentunya kami akan terus mengembangkan inovasi dalam rangka menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda. Saya Nisa Husnuzan dan jangan lupa untuk terus menyaksikan informasi dan ragam program di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Mewakili seluruh rekan kru yang bertugas, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dan salam kebajikan serta selamat sore para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Anissa Husnuzan tentunya pada hari ini dapat kembali menyapa Anda dalam highlight koran Tribun Timur edisi Kamis 7 Desember 2023. Dan dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi terbaru yang tentunya dimuat di media cetak, yakni koran harian Tribun Timur Spirit Baru Makassar. Dan untuk informasi pada hari ini Tribuners, tentunya informasi yang paling pertama akan kami sajikan berada di halaman pertama. Di halaman pertama highlight Tribun Timur
dengan judul Pilpres 2024 tanpa Indonesia Timur. Yang dimana berita ini memuat informasi bahwa para calon presiden hanya mengirim anak dan adiknya ke Sulawesi Selatan. Dikutip dari Kota Makassar, Tribun Timur, kawasan Timur Indonesia atau KTI, khususnya di Sulawesi, semakin tak dilirik. Buktinya, pada hingga hari ke-9 masa kampanye pemilu 2024, Rabu 6 Desember 2023, belum ada calon presiden atau capres dan calon wakil presiden atau cawapres yang datang ke Sulawesi. Bahkan pengamat dan akademisi menyebutkan, capres dan cawapres belum mengangkat isu pemberdayaan dan pembangunan kawasan timur di Indonesia. Kampanye Pilpres 2024 dimulai pertanggal 28 November kemarin dan dijadwalkan akan berlangsung hingga tanggal 10 Februari 2024 nantinya. Di hari pertama kampanye lalu, capres dengan nomor urut 3, yakni pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, memulai kampanyenya di ujung timur Indonesia, yakni di Papua, tepatnya di Maroke, Papua Selatan. Sementara calon wakil presidennya yakni Bapak Mahfud MD berkampanye di Sabang, Aceh. Dan untuk berita lanjutnya Tribuners dapat kita baca tentunya di halaman 7. Namun untuk berita selengkapnya akan kita bersama-sama saksikan dalam tayangan berikut ini. Kairex. Halo Pak, Assalamualaikum. Halo Tribuners. Halo. Ketemu lagi sama saya. Iya. Mari ketemu ya. Jadi apa dibahas ini di halaman 1, Kak? Ini masih soal politik, guys. Kenapa Jadi itu, Kak? ini kan sudah masuk hari Rabu itu. Kairex. Halo Pak, Assalamualaikum Halo, Kak warahmatullahi Kairex. wabarakatuh. Halo Tribuners. Halo. Ketemu lagi nih sama saya. Iya. Mari ketemu ya. Jadi apa dibahas ini di halaman 1, Kak? Ini masih soal politik, guys. Kenapa Jadi itu, Kak? ini kan sudah masuk hari Rabu itu, sudah masuk hari ke-9 kampanye. Iya. Kampanye caleg dan kampanye Pilpres 2024. Kalau kita lihat sekarang kan di Makassar, di Sulawesi Selatan ini khususnya banyak sekali baliho-baliho tanda gambar caleg bertebaran di pinggir jalan. Iya. Jadi itu menandakan bahwa pemilihan umum semakin dekat. Ya. Selain kampanye tentunya, selain kampanye lewat gambar tentunya nanti akan ada juga nanti kampanye lewat pengerahan massa. Ya, kita belum lihat ini. Nah, terkait dengan kampanye ini, khususnya kampanye Pilpres 2024, pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, Dr. Hasrullah MA, mengkritisi 3 capres dan cawapres yang ada sekarang. Mereka menilai bahwa mereka ini kurang peka terhadap Indonesia Timur. Alasannya kenapa? Karena selama masa kampanye ini berlangsung, guys, Iya. Baru 1 orang yang datang ke kawasan Indonesia Timur. Itu pun cuma sampai di Papua dan Nusa Tenggara Timur, yaitu Ganjar Pranowo. Iya. Kalau untuk wilayah Sulawesi Selatan, sampai hari ke-9 ini belum ada jadwal sama sekali, baik pasangan urut 1, kedua maupun urut ketiga. Itulah makanya kenapa Pak Dr. Rasulullah merasa gelisah. Jangan-jangan Indonesia Timur ini tidak direken gitu loh, atau hanya karena juga suara DPT-nya hanya sampai 6 juta lebih, jadi sampai tidak terlalu dianggap. Jadi itu mungkin salah satu yang dia mempertanyakan kenapa isu-isu tentang Indonesia Timur
tidak jarang diangkat oleh para capres dan cawapres. Kebanyakan para capres dan cawapres sekarang lebih banyak berkutat melakukan kampanye di daerah Jawa dan Sumatera. Sementara Indonesia Timur masih sangat nihil. Itu berikutnya Faiz tentang masih terkait dengan pemilu. Iya. Di hari ke-9 ini ternyata masih banyak juga baliho-baliho atau tanda-tanda gambar para caleg yang masih terpasang di daerah terlarang. Veteran ternyata masih banyak yang belum dibersihkan sama Bawaslu. Terus dan kebanyakan itu selain caleg-caleg dari Makassar, termasuk juga provinsi juga banyak melakukan pelanggaran. Ada juga malah yang caleg DPR RI yang memasang tanda gambarnya di pohon, padahal dilarang sekali. Iya. Polisi sudah mewarning kepada para caleg agar tidak memasang tanda gambar di pohon dengan cara dipaku. Iya. Karena itu akan bisa merusak pohon dan akan merusak lingkungan. Dan itu kalau kita lihat sepanjang jalan di Makassar ini, hampir semua pohon dipakui oleh para caleg. Dan itu pelanggaran berat sebenarnya. Itu berita-berita berikutnya. Kemudian berita lainnya, Faiz. Iya. Ada peristiwa tragis di Maros. Apa itu, Kak? Rabu subuh. Apa itu, Kak? Dua orang jadi korban pembunuhan bapak dan anak Kudung. di Maros. Jadi pelakunya itu diperkirakan cuma satu orang. Jadi dia masuk ke rumah di ruko lantai 3, dia masuk ke lantai 2 itu dengan cara manjat dinding. Nggak tahu bagaimana caranya, yang jelas menurut saksi mata ini katanya tidak mungkin dia bisa masuk lewat pintu depan karena sudah semua terkunci rapat. Iya. Kemungkinan besar katanya hanya lewat dinding dan jendela bisa masuk di situ. Karena hanya itu agak terbuka. Nah, ini saksi mata ini yang merupakan anak korban sendiri. Dia lihat langsung itu peristiwa pembunuhan. Dia lihat langsung bapaknya sama kakaknya dibunuh di depan matanya. Ih, Kudung. Sadis sekali. Dan sampai sekarang polisi hingga pukul hingga malam tadi, Iya. polisi masih mengejar pelaku yang ciri-cirinya sudah diketahui identitasnya, ciri-ciri fisiknya, kemudian sketsa wajahnya sudah ada. Jadi polisi sementara mengejarnya. Dan motifnya juga sampai sekarang belum ditahu. Tapi ada dugaan bahwa itu motif perampokan atau motif dendam. Kenapa dikira perampokan? Karena pelaku juga setelah membunuh korban, dia juga mengambil uang di laci di kamar korban. Jadi, tapi belum tahu berapa jumlahnya karena sampai sekarang masih katanya belum dihitung berapa jumlahnya diambil. Kalau soal dendam ya mungkin sampai sekarang polisi juga masih mendalami melakukan pemeriksaan terhadap saksi. Jadi itu saja mungkin Faiz berita yang agak menonjol hari ini. Iya. Dan untuk lebih lengkapnya silakan baca Tribun Timur edisi Kamis 7 Desember 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dan selanjutnya Tribuners kita beralih ke halaman 2, yakni di rubrik nasional Koran Tribun Timur edisi hari ini, Kamis 7 Desember 2023. Yang dimana tepatnya di halaman 2, di rubrik nasional kali ini, informasi yang dapat untuk kita baca bersama, yakni di highlight judul Debat Capres 3 kali, Cawapres 2 kali. Yang dimana ini menginformasikan mengenai seperti apa mekanisme dari agenda debat capres dan juga cawapres yang akan digelar nantinya. Yang dimana dikutip dari Jakarta Tribun, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia telah memutuskan untuk menggelar 3 kali debat calon presiden atau capres dan 2 kali debat calon wakil presiden atau cawapres. Yang dimana
dikutip dari pernyataan Ketua KPU Hasyim Asyari di kantor KPU Republik Indonesia Jakarta pada hari Rabu 6 Desember 2023 kemarin. Ia mengatakan bahwa debat pertama itu nanti adalah porsinya untuk debat capres, yakni calon presiden, dan debat kedua adalah debat untuk cawapres. Yang dimana dilanjutkan juga bahwa debat yang ketiga adalah debat untuk capres, debat keempat adalah debat untuk cawapres, dan kelima atau debat yang terakhir itu porsinya adalah untuk capres. Hasyim menyampaikan bahwa capres-cawapres akan naik panggung bersama-sama dalam 5 kali debat Pilpres 2024. Yang dimana dalam keterangannya, beliau mengatakan bahwa didampingi, walau yang bicara hanya cawapres, capresnya ikut mendampingi. Kalau yang berbicara adalah capres, maka cawapresnya ikut mendampingi. Walaupun demikian, ia menegaskan bahwa capres atau cawapres yang mendampingi tidak boleh berbicara ketika agenda debat saat itu adalah pasangannya. Sebab KPU telah menentukan porsi masing-masing kandidat untuk berdebat, di mana ada 3 kali debat capres dan 2 kali untuk debat cawapres. Untuk berita lengkapnya dapat Anda baca di harian Tribun Timur edisi hari ini, tentunya Tribuners. Namun kami juga akan menyampaikan beberapa informasi teknis detail pelaksanaan debat nanti, yang dimana di sesi debat capres itu akan dilaksanakan debat pertama di tanggal 12 Desember 2023. Di debat kedua akan dilangsungkan debat cawapres pada tanggal 22 Desember 2023. Lantas di debat ketiga kemudian dilaksanakan untuk para calon presiden di tanggal 7 Januari 2024, dan debat keempat tepatnya dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2024 untuk para cawapres, dan debat kelima untuk debat capres kembali tepatnya akan dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2024. Adapun tema yang akan diangkat dalam sesi debat kali ini, di debat pertama akan membahas informasi mengenai pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Untuk debat kedua akan mengangkat tema tentang ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN, dan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD, serta infrastruktur dan perkotaan. Lalu kemudian di agenda debat ketiga akan membahas tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Dan akan dilanjutkan di debat keempat yang akan membahas tentang pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Lalu kemudian untuk debat kelima, yakni debat yang akan dihadapi oleh para calon presiden sekaligus debat terakhir, akan membahas tentang kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Dan tentunya Tribuners, untuk selengkapnya dapat kita sama-sama menyaksikan cuplikan video berikut ini. Akan dilaksanakan itu debat pada 12 Desember, kemudian Halo Kakak Sade. Hai Tribuners, halo Faiz. Halo Kak. Jadi apa berita nasional hari ini Kak? Ya, untuk halaman nasional harian Tribun Timur yang akan terbit pada Kamis 7 Desember, untuk HL-nya itu terkait debat capres dan cawapres. KPU bersama 3 tim pemenangan capres cawapres telah menemui kata sepakat terkait pelaksanaan format debat capres cawapres. Nah, hasil pertemuannya itu debat akan tetap diselenggarakan 5 kali, 3 kali debat untuk capres dan 2 kali debat untuk cawapres. Nah, di sini berdasarkan hasil kesepakatan bersama, nantinya capres dan cawapres tetap hadir bersama di 5 debat tersebut, akan naik panggung bersama, tetapi ketika debat nantinya hanya satu yang boleh bicara. Misalnya ketika debat capres hanya capres yang boleh bicara, cawapres tidak boleh. Begitupun sebaliknya, ketika debat cawapres hanya
cawapres yang boleh bicara, capres tidak boleh. Namun dalam sebelum menjawab pertanyaan mungkin dari moderator maupun panelis serta dari calon pasangan cawapres lain, pasangan boleh berdiskusi sebelum Bisa berdiskusi dulu bisa Dika. berdiskusi terkait jawaban yang dikeluarkan, namun tetap hanya satu yang boleh bicara. Nah, adapun format debat yang akan dilaksanakan itu debat capres akan dilaksanakan di debat pertama pada 12 Desember, kemudian debat ketiga pada tanggal 7 Januari 2024, kemudian debat kelima 4 Februari 2024, sedangkan debat cawapres itu dilaksanakan di debat kedua pada tanggal 22 Desember, kemudian debat keempat pada 21 Januari 2024. Nah, dalam debat tersebut juga pasangan capres dan cawapres tidak dibolehkan menggunakan bahasa Inggris, harus tetap menggunakan bahasa Indonesia. Itu yang sangat ditekankan oleh KPU, karena mungkin kita mayoritas, bukan mayoritas lagi ya, pada umumnya memang bahasa umum sendiri kita, bahasa umum kita, dan ini yang harus mungkin disampaikan, apalagi mungkin semua orang akan paham dengan jika menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian ada kubu dari mantan Menteri Pertanian Pak SEL Syahrul Yassin Limpo ini mulai bernyanyi. Nah, bernyanyi ini maksudnya lewat pengacaranya atau kuasa hukumnya mereka menyampaikan bahwa dalam kasus korupsi di kasus Kementerian Pertanian ketika di bawah kepemimpinan SEL ini melibatkan dua pimpinan partai politik. Nah, dan dua pimpinan ini merupakan pejabat tinggi, tapi kuasa hukum dari SEL itu mungkin merinci jelas bahwa siapa sosok yang dimaksud, baik itu tokohnya maupun dari partai asalnya, karena merasa bahwa jika hal ini terungkap akan mengganggu jalannya pemilu 2024 mendatang. Nah, selain itu, guys, setelah kita bicara politik, ada ini kita berbicara terkait kesehatan. Nah, kita tahu bahwa ada kasus varian COVID baru, ada juga kasus pneumonia yang terus meningkat. Nah, Kementerian Kesehatan dalam hal ini memperketat pengawasan di pelabuhan dan bandara. Kita tahu bahwa pelabuhan dan bandara ini memang menjadi tempat mobilisasi masyarakat yang sangat tinggi, baik itu datang maupun bepergian. Nah, ini mereka perketat di situ, jangan sampai ada mungkin warga atau masyarakat yang mengidap COVID ataupun pneumonia jenis baru ini, untuk bisa diantisipasi pergerakannya dengan melakukan mungkin seperti kemarin bahwa ada isolasi mandiri. Nah, selain itu juga pihak dari Kemenses sudah melakukan langkah-langkah yang strategis untuk bisa dikatakan meminimalisir atau mengantisipasi penyebaran fenomena jenis baru ataupun COVID ini. Begitu, Faiz. Terima kasih, Kak. Ya, dan untuk liputan lengkapnya dapat Anda baca Tribuners di media cetak Tribun Timur, koran edisi hari ini Kamis 7 Desember 2023. Lalu kemudian kita akan melangkah ke berita selanjutnya, tepatnya di halaman 12 di rubrik Sulawesi Selatan atau rubrik Sulsel, yang dimana satu informasi ini cukup menggegerkan masyarakat sekitar, khususnya di Kabupaten Pinrang, karena informasi ini memuat berita tentang tukang las yang dibayar sebanyak 50 juta rupiah antar sabu 1 kilogram. Yang dimana dikutip dari Pinrang Tribun, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan atau BNNP Sulawesi Selatan meringkus kurir narkoba jaringan internasional berinisial JM. Warga Pinrang itu tertangkap tangan saat membawa sabu sebanyak atau seberat 1 kg.
Barang haram tersebut disimpan di bagasi motornya. Kepala BNNP Sulawesi Selatan Brigjen Pol Guru Ahmad Fadianto melalui Kasih Intelijen dan Penyidikan BNNP Sulsel Syahril Said menuturkan bahwa JM ditangkap saat perjalanan dari Parepare ke Pinrang, tepatnya di Jalan Andi Johan, Kelurahan Temmesarange, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan pada hari Kamis 30 November 2023 sore lalu. Pengungkapan ini berdasarkan hasil laporan masyarakat. Kurang lebih 3 hari, petugas memantau gerak-gerik JM. Lalu kemudian Syahril kepada tribuntimur.com pada hari Rabu 6 Desember 2023 kemarin menjelaskan bahwa iya betul, kami mengamankan kurir narkoba di Pinrang berinisial JM dengan barang bukti 1 kg dan ini merupakan jaringan internasional. Syahril menyebutkan bahwa 1 kg sabu tersebut senilai 1,4 miliar hingga 1,5 miliar rupiah. Kalau 1 gram harganya hanya 1,4 juta hingga 1,5 juta. Jadi kalau mencapai angka 1000 gram, maka ia berharga di kisaran 1,4 miliar hingga 1,5 miliar. Sabu ini diambil oleh JM di depan Pertamina atau dekat terminal Kota Parepare. Dari Kota Parepare itu, JM disuruh untuk mengantar barang haram itu kepada seseorang yang ada di Kabupaten Pinrang. Dan untuk informasi lengkapnya Tribuners, kita akan bersama-sama menyaksikan cuplikan berikut ini. Ada dinas PU, kemudian ada Kesbampol, kemudian ada Halo Kakak Sadi. Halo Faiz, apa kabar Ya. hari ini? Baik sekali Kak. Tapi ngomong-ngomong ini Kak, bagaimana kabarnya Sulsel hari ini? Ya, kembali kalau kita Sulsel tentu banyak peristiwa dan menarik seharian penuh yang terjadi. Mungkin yang paling menarik di Sulsel ada seorang kurir sabu yang ditangkap di Kabupaten Pinrang. Nah, dia ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Di dalam penangkapan tersebut, kurir ini berinisial JM, berusia 42 tahun, warga Kabupaten Pinrang. Dia ditangkap sebenarnya di akhir November lalu, tepatnya pada tanggal 30, namun baru dirilis kasusnya pada Rabu kemarin. Nah, dari hasil pengungkapan kasus tersebut bahwa ditemukan 1 kg sabu yang dibawa oleh JM. Sabu itu dijemput dari Pertamina, dekat Pertamina di Kota Parepare, yang tak jauh juga dari terminal Parepare, kemudian disimpan di bagasi motor, kemudian dibawa ke Kabupaten Pinrang. Namun sebelum mencapai lokasi yang diinginkan ataupun pihak yang menerima sabu ini, polisi lebih dulu menangkap pelaku dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan sabu 1 kg di bagasi motor. Nah, dari pengakuan JM sendiri bahwa sabu ini dia mendapat perintah untuk membawa sabu ini dari bos inisial B. Nah, ini bos B ini diketahui berkeluarga negaraan Filipina namun berdomisili di Malaysia. Dan nilai sabu yang barang bukti sabu ini senilai 1,5 miliar. Ini tentu nilai yang besar. Nah, jika dijual per gramnya itu mungkin sekitar 1,5 juta. Bayangkan itu betapa mungkin ketika berhasil beredar 1 kg sabu ini akan berdampak kepada banyak warga maupun generasi muda. Dan saat ini polisi BNN Provinsi Sulawesi Selatan terus melakukan penyelidikan untuk membongkar sosok B ini, bos yang memerintahkan, kemudian sosok yang akan menerima
sabu ini di Pinrang. Nah, untuk pelaku sendiri ini terancam hukuman mati jika berdasarkan Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Nah, jadi bagi yang ingin menjadi kurir ataupun pengguna sabu ataupun pengedar, jangan mencoba-coba karena hukumannya sangat berat untuk bagi para pemakai, pengguna, dan utamanya bandar sabu begitu. Nah, selanjutnya ada berita dari Kabupaten Luwu. Di sana kita tahu bahwa sekarang ini sudah memasuki tahun akhir dan realisasi APBD tentunya bisa dikatakan sudah seharusnya habis menjelang akhir tahun. Namun kenyataannya di Kabupaten Luwu masih ada 4 OPD yang realisasi anggarannya masih minim. Ada dinas PU, kemudian ada Kesbampol, kemudian ada ada dinas PU, kemudian ada Kesbampol, ada dinas perhubungan, serta dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana. 4 OPD ini masih realisasinya sangat kurang. Namun jika berkaca secara keseluruhan, jumlah realisasi APBD di tahun 2023 untuk pemerintah Kabupaten Luwu sudah mencapai 71,3% atau sekitar 1,1 triliun. Nah, kemudian dari anggaran yang bisa dikatakan masih minim di 4 OPD ini membuat DPRD menaruh perhatian lebih. Mereka diminta untuk segera merealisasikan anggaran yang ada, apalagi sudah menjelang akhir tahun, di sisa 3 minggu lah untuk penutupan 2023. Nah, selanjutnya juga ada pembangunan. Kabar baik ini utamanya bagi warga Kabupaten Bone, Sinjai, Sopeng maupun Maros, karena di daerah Tompok Ladang akan dibuat flyover. Nah, flyover ini telah dimulai pengerjaannya sejak Juli dan ditargetkan rampung pada September 2024. Nantinya ini flyover akan mengurai kemacetan di Tompok Ladang. Nah, ini bisa kita tahu Tribuners bahwa salah satu yang menjadi terjadinya kemacetan di jalan poros Bone Maros Makassar ini salah satunya adalah di daerah Tompok Ladang, karena jalanannya berliku kemudian sempit. Nah, ketika ada kendaraan truk ataupun mobil yang mogok, bisa mengakibatkan kemacetan panjang, dan diharapkan dengan dibangunnya flyover ini atau jalan layang ini di daerah Tompok Ladang bisa mengatasi hal tersebut. Begitu, guys. Iya. Terima kasih, Kak. Oke. Ya, dan untuk informasi selengkapnya mengenai seorang kurir sabu yang ditangkap di Kabupaten Pinrang, Tribuners, dapat Anda baca selengkapnya hanya di harian cetak Tribun Timur edisi Kamis 7 Desember 2023. Dan selanjutnya Tribuners, kita akan melangkah ke halaman 16, yakni tepatnya di rubrik Tribun PSM. Dikutip dari Makassar, Tribun Timur, solidnya benteng pertahanan PSM Makassar diuji ketajaman barisan lini serang Bayangkara FC pada pekan ke-22 Liga 1 2023-2024. Kedua tim akan saling bentrok demi 3 poin di Stadion B.J. Habibie Parepare pada hari Jumat 8 Desember 2023 nanti pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Tribuners, lini belakang PSM Makassar saat ini tampil sangat solid.
3 laga terakhir gawang mereka hanya kebobolan 2 gol dan 1 kali tanpa kebobolan. Yoran Fernandes masih menjadi pilar penting di jantung pertahanan. Tubuh menjulang tinggi dan pembacaan permainan yang sangat bagus memudahkannya mematikan serangan lawan. Sebanyak 99 intercept dilakukan, 51 sapuan dan 29 tackle. Untuk informasi lebih lanjut dan selengkapnya, kita akan bersama-sama menyaksikan cuplikan berikut ini. Kak Swadi. Halo Faiz, halo Kak. Tribuners. Halo. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Kita kembali akan mereview PSM Makassar jelang pertandingan lawan Bayangkara di Stadion B.J. Habibie Parepare. Duel pada pekan ke-22 Liga 1 ini akan berlangsung pada hari Jumat 8 Desember 2023. Nah, persiapan masih terus dilakukan oleh PSM Makassar. Tadi masih latihan di Stadion Kalegoa. Sementara kubu Bayangkara ini sudah ada di Parepare, sudah berangkat pada pagi atau siang hari pada Rabu kemarin. Nah, khusus di hadapan PSM akan terbit dengan judul Waspada Witan Sulaiman. Karena kenapa harus diwaspadai Witan Sulaiman? Kita tahu bahwa sebelum bergabung dengan Bayangkara di putaran kedua, Witan sempat datang juga ke Parepare. Kala itu masih berkostum Persija Jakarta, tepatnya pada Jumat 3 November 2023, artinya bulan lalu, itu sehari setelah HUT PSM Makassar ke 108 tahun. Nah, Witan ini di laga tersebut merusak momentum HUT PSM ke 108 tahun. Dia mencetak 2 gol di laga tersebut dan memberikan kemenangan bagi Persija Jakarta. Dan ini menjadi kedatangan kedua bagi Witan dengan klub berbeda, kali ini membela Bayangkara. Hal ini juga tentu patut diwaspadai karena sudah menjadi momok ketika berkostum Persija, dan kali ini lawan Bayangkara. Kita tahu bahwa Witan punya kecepatan, punya skill individu yang baik ketika melawan tim-tim besar, bukan hanya tim besar sebenarnya. Kita tahu bahwa Witan punya kecepatan dan skill individu yang baik dalam membongkar pertahanan lawan. Pergerakannya sangat lincah, utamanya dalam hal menusuk jantung pertahanan lawan. Nah, selain Witan ada sosok Osvaldo Hai. Kita tahu Osvaldo Hai juga punya kekuatan dalam berduel, punya kecepatan, body balance yang bagus. Nah, Osvaldo Hai ini setelah vakum di Liga 1 di awal putaran pertama kembali bisa bermain juga bisa menjadi tandem lah bagi Witan di posisi sayap. Mungkin Witan di posisi kiri, Osvaldo Hai di kanan. Sementara di ujung tombak Bayangkara FC ada Julian Brando, pemain pinjaman dari Madura. Dia juga ini cukup produktif dalam urusan mencetak gol, sudah 11 gol dicatatkan di Liga 1 musim ini, baik ketika berkostum Madura dan Bayangkara. Nah, jumlah golnya itu sudah 11 dan mencatatkan namanya sebagai pencetak gol terbanyak di Liga 1. Nah, di lain sisi PSM punya Yoran Fernandes yang sebagai komando lini pertahanan yang akan siap meredam trio dari Bayangkara tadi. Dia akan mengomandoi lini belakang bersama Dava Salman dan Yance Sayuri. Yance akan menggantikan posisi Safrodian Tahar yang absen karena akumulasi kartu kuning. Nah,
tentu ini akan menjadi pertandingan yang seru karena kedua tim butuh 3 poin, butuh kemenangan untuk masing-masing mengamankan posisi di klasemen. TSM sekarang di peringkat 10 dengan 27 poin, tentu ingin naik ke papan tengah karena jika menang akan naik ke peringkat 8. Kemudian Bayangkara sendiri masih berada di dasar klasemen dengan 11 poin hasil dari 21 laga. Tentu The Guardian juga ingin terbebas dari zona degradasi. Tentu akan menarik ditunggu pada hari Jumat nanti siapa yang keluar sebagai pemenang, apakah PSM atau Bayangkara. Begitu Pak. Terima kasih Kak. Oke. Ya, dan tentunya Tribuners, seluruh informasi dan berita selengkapnya dapat Anda akses tak hanya di harian cetak Tribun Timur, namun juga melalui kanal media online Tribun Timur, baik itu di tribuntimur.com ataupun juga di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Dan tentunya Tribuners, untuk informasi harian yang dapat Anda akses di harian cetak dapat didapatkan oleh para Tribuners tentunya dengan membeli secara retail dengan hanya perlu membayar seharga Rp3.000 atau melakukan langganan atau subscriber dengan hanya membayar sebanyak Rp80.000 per bulannya, yang dimana Anda akan mendapatkan akses informasi berita harian setiap harinya dan atau dapat bergabung ke Tribun Family Card, yakni salah satu sesi berlangganan dengan Tribun Timur dan tentunya dengan banyak keuntungan lainnya. Dengan hanya perlu membayar senilai Rp1 juta per tahunnya dengan cara menghubungi untuk Tribun Family Card, dapat Anda akses dan menghubungi call center kami di 081 1413 5555 melalui SMS ataupun WhatsApp. Dan untuk subscriber reguler dapat Anda akses di 0411 811 5500. Dan tentunya Tribuners, terima kasih banyak karena masih menyaksikan highlight koran Tribun Timur edisi Kamis 7 Desember 2023 hari ini. Tentunya kami akan terus